Heboh, Ganjar Pranowo resmi jadi capres PDIP. Sambil menonton video ini sampai habis, tuliskan komentar Anda tentang Ganjar yang resmi menjadi capres dari PDIP. Dan menurut kalian apa reaksi Anies dan relawan Anies? Apakah mereka panik? Tuliskan komentar kalian di kolom komen. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Heboh, Ganjar Pranowo resmi jadi capres PDIP. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Johannes Tiong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Sambil menonton video ini sampai habis, tuliskan komentar Anda tentang Ganjar yang resmi menjadi capres dari PDIP. Apakah kalian setuju dengan Ganjar menjadi capres? Tuliskan opini kalian. Like video ini jika kalian setuju Ganjar pantas untuk menjadi capres. Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan mengumumkan capres hari ini. Disebut-sebut nama Ganjar Pranowo yang akan diumumkan menjadi capres PDIP. Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sedikit biografi dari Ganjar. Ganjar merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM. Ini menjadi simpatisan PDIP sejak usia muda. Ganjar pun pernah jadi anggota DPR RI sejak 2004 hingga 2013. Pria berambut putih itu pernah menjadi anggota Komisi 4 DPR bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Ganjar kemudian menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR bidang pemerintahan dalam negeri. Jadi Ganjar pernah di DPR dari tahun 2004 sampai 2013. Pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, ia memenangkan Pilgub dengan perolehan suara 48%, berdampingan dengan Heru Sudjatmiko yang menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah. Di periode kedua pun, 2018 hingga 2023, Ganjar berpasangan dengan putra ulama karismatik yaitu Gus Yassin, dan memenangkan Pilgub dengan perolehan suara 58,78%. PDIP dikabarkan segera mengumumkan capresnya. Kabarnya pengumuman capres PDIP akan digelar di Istana Batu Tulis yang ini. Informasi yang diterima, pengumuman capres PDIP yang digelar di Istana Batu Tulis Bogor, rencananya pengumuman akan digelar usai sholat Jumat. Megawati Soekarnoputri dan sejumlah petinggi PDIP dijadwalkan menemani sang ketum membacakan keputusan penetapan capres. Para petinggi diantaranya seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Pramono Anung. Presiden Jokowi juga dikabarkan akan mendampingi Megawati dan kabarnya Presiden akan ke Jakarta pagi hari ini. Presiden akan datang untuk menemani Megawati mengumumkan capres lalu kembali ke Solo. Keputusan capres PDIP yang rencananya akan dibacakan langsung oleh Megawati disiarkan dalam bentuk video. Jadi siapa capres yang akan diumumkan? Belum ada kejelasan dari PDIP. Namun informasi yang dihimpun, Ganjar Pranowo sudah berada di Jakarta sejak 3 hari yang lalu. Meski demikian muncul spekulasi lain karena pemilihan tempat pengumuman capres PDIP. Seperti yang diketahui, Istana Batu Tulis identik dengan perjanjian Megawati dan Prabowo Subianto di Pilpres 2009 lalu. Jadi heboh sekali ya berita Megawati yang dikabarkan akan mengumumkan capres PDIP di Istana Batu Tulis. Semoga pilihan PDIP adalah Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan menurut kalian apa reaksi Anies dan relawan Anies? Apakah mereka panik? Tuliskan komentar kalian di kolom komen. Kita lanjut berdasarkan informasi dari petinggi partai yang mengetahui soal pengumuman capres PDIP. Capres PDIP yang akan diumumkan adalah Ganjar Pranowo. Selain itu, berdasarkan informasi pihak terdekat Ganjar Pranowo, PDIP akan mengumumkan nama Ganjar sebagai capres. Jadi terkait lokasi pengumuman informasi yang diterima, pengumuman capres PDIP akan digelar di Istana Batu Tulis. Rencananya pengumuman akan digelar usai sholat Jumat. Megawati Soekarnoputri dan sejumlah petinggi PDIP dijadwalkan hadir di Istana Batu Tulis. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menegaskan agar seluruh anggota dan kader partai dapat menyikapi dengan bijak terhadap berbagai isu capres dan cawapres sebagai bagian dinamika politik nasional.
Hasto mengatakan semua kader partai harus menyiapkan diri, baik secara ideologis hingga secara struktural. Sebab setiap saat Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri bisa menemukan momentum yang tepat untuk mengumumkan calon definitif yang akan diusung oleh partai. Jadi jelas yang dikatakan Hasto bahwa keputusan Capres PDI Perjuangan akan diumumkan sendiri oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia mengatakan keputusan Megawati terkait Capres PDIP menurut Hasto berdasarkan berbagai pertimbangan, baik itu pertimbangan terhadap dinamika dunia maupun nasional. Dari sinyal-sinyal yang diberikan, kemungkinan besar Ganjar akan diumumkan sebagai Capres oleh PDIP hari ini. Semua pengurus pusat PDIP menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk menghadiri rapat virtual dengan seragam lengkap dan peci hitam Bung Karno jelang pengumuman Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP. DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bakal bertemu secara daring dengan seluruh 3 pilar partai terkait konsolidasi internal sekaligus dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sinyal kuat PDIP dikabarkan bakal mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres yang telah mendapat restu dari Megawati. Ya, kita tunggu saja. Yang jelas, saya punya kepercayaan yang tinggi bahwa Ganjar akan dipilih sebagai Capres resmi PDIP. Bagaimana opini kalian tentang Ganjar yang menjadi Capres PDIP? Tuliskan opini kalian, apakah kalian setuju? Dan siapa menurut kalian calon pasangan cawapres daripada Ganjar? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promo menarik. Silahkan cek langsung di kolom deskripsi. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya, itu yang kita syukuri. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Iya. Jadi orang di luar pun tidak akan pernah tahu kualitas seperti apa. Tapi setelah peristiwa itu, kita melihat ini satu keuntungan sebetulnya. Intinya kita bersyukur, kita yang berkumpul kita selalu percaya masa depan itu sungguh ada. Secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih